Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Haikal Karim dengan NIM 1722439, Fakultas Seni Rupa dan Desain Multikampus Cirebon dengan jurusan Kriya. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas catat tulis karya ilmiah yang berjudul Transformasi Batik Tradisional Menuju Smart Textile, Kajian Inovasi Desain Berbasis Budaya Cirebon. Yang pertama ada latar belakang. Batik sudah lama menjadi warisan budaya yang diakui dunia oleh pihak UNESCO dan menjadi identitas kearifan lokal setiap daerahnya, seperti Cirebon, Yogyakarta, dan lain-lainnya. Dan batik juga menjadi salah satu peluang ekonomi bagi para pengrajin di Indonesia. Di era modern, pengembangan batik melaju pesat dengan motif-motif batik yang semakin beragam dan inovatif, memadukan unsur tradisional dengan sentuhan modern untuk mengikuti zamannya. Karena perubahan selera pasar, terutama pada generasi muda termasuk saya, serta pengerjaan batik yang umumnya masih tradisional hingga sekarang, menjadi menggunakan alat batik kini diintegrasi dengan teknologi digital dalam perancangan maupun pembuatan karena meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas jangkauan pasar yang memunculkan smart textile. Data ini diperkuat oleh form milik Vincent Davy tahun 2019. Berdasarkan form wawancara ini, batik modern kini lebih masuk ke selera pasar anak muda dengan catatan survei yang dimiliki oleh Vincent Davy Pemvelit Saganda mencatat 81% remaja lebih tertarik batik dengan model yang modern dibanding versi tradisional hanya untuk sebagai formal saja. Selanjutnya ada rumusan masalah dan metode. Yang pertama adalah bagaimana penerapan konsep dalam produksi batik tradisional dapat menjaga nilai identitas budaya lokal Cirebon? Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh para pengrajin batik tradisional Cirebon dalam mengadopsi konsep smart textile dan digitalisasi motif tanpa kehilangan karakter budaya? Yang ketiga, apa saja teknik yang digunakan dalam proses transformasi batik tradisional Cirebon menuju konsep smart textile berbasis teknologi digital? Selanjutnya adalah metode yang kami gunakan. Kami melakukan studi literatur terutama pada jurnal milik Yana Sunaria. Beliau ini dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Kriya, serta gabungan dan pendukung dan jurnal dari jurnal yang berkaitan. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama adalah batik Cirebon sebagai warisan budaya. Yang kedua, apa itu konsep smart textile? Yang ketiga, transformasi produk tradisional ke produk modern. Yang keempat, peran generasi muda dan pasar global. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penelitian tentang hulu. Masuk ke pembahasan. Cirebon memiliki banyak ragam hias yang melambangkan identitas lokal atau masyarakat Cirebon tersebut. Setiap ragam hias atau motif Cirebon memiliki keunikan dan kearifan tersendiri karena memiliki sejarahnya yang kaya akan perpaduan budaya lokal dan budaya asing seperti Tiongkok, Arab, dan Eropa. Bisa diperhatikan, gambar di atas ini ada motif megamendung dan batik keraton. Gambar di atas merupakan contoh motif atau batik yang dimiliki Cirebon. Masing-masing motif maupun ragam hias yang dimiliki melambangkan identitas lokal atau masyarakat Cirebon. Tak hanya itu, ragam hias, batik, maupun motif memiliki makna dan kiasan itu sendiri karena sejarah yang dimilikinya. Lalu, transformasi batik Cirebon menuju smart textile, apakah mungkin? Menurut Hisham Sulaiman, batik cap, batik tulis, dan batik cap atau tulis kombinasi kalau di luar batik tersebut, maka disebut tekstil bermotif. Bagaimana dengan smart textile? Smart textile atau smart clothing bisa menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan lingkungan yang belum bisa dilakukan oleh kain tradisional. Lantas, bagaimana dengan Cirebon yang masih melestarikan budaya tradisionalnya? Menurut Yan Sunaria, dalam industri kreatif, perkembangan desain sangat dipengaruhi oleh dinamika budaya visual. Guna menghadapi maraknya saling klaim pemilikan desain, diperlukannya langkah warisan budaya atau cultural heritage.
melalui inovasi desain dan diversifikasi produk dengan mengaplikasikan ragam hias lokal seperti Cirebon. Strategi ini merupakan dasar untuk menggali dan menerapkan kearifan lokal. Kesimpulannya, tanpa merusak atau mengganti identitas Cirebon, Smart Textile bisa diadaptasikan, bahkan dapat memudahkan maupun meningkatkan keunikan visual dari batik tersebut. Lantas, apa saja tantangan yang harus dihadapi dalam transformasi menuju smart textile? Perkembangan teknologi menuntut UMKM, khususnya di industri batik, untuk berinovasi guna mengatasi berbagai hambatan seperti rendahnya kualitas SDM, keterbatasan modal, serta lemahnya adopsi teknologi dan akses pasar. Dalam strategi pemasaran, inovasi produk dan promosi menjadi elemen krusial, terutama melalui pemanfaatan media sosial yang memiliki potensi besar mengingat jumlah pengguna aktif di Indonesia yang mencapai hingga 191,4 juta jiwa. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan, batik Cirebon merupakan warisan budaya yang kaya akan akulturasi yang kini bertransformasi melalui konsep smart textile untuk menjaga relevansinya di pasar global tanpa kehilangan nilai filosofisnya. Inovasi ini dilakukan melalui reinterpretasi motif tradisional yang dipadukan dengan teknologi digital dan material fungsional guna meningkatkan efisiensi produk serta daya tarik visual. Meski menghadapi tantangan berupa adaptasi teknologi di tingkat pengrajin, optimalisasi peran generasi muda, dan pemberdayaan UMKM menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, integrasi teknologi ini tidak hanya memperkuat daya saing produk di era digital, tetapi juga menjadi strategi pelestarian budaya yang berkelanjutan, menjembatani tradisi dengan modernitas. Sekian presentasi dari saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.